Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Saifullah di tempat podcast ngobrolin aja dulu. Di sini saya kedatangan tamu salah satu narasumber yang menarik. Beliau bernama Mas Arsyad. Kenapa menarik? Beliau ini mempunyai profesi tiga sekaligus. Dari tiga profesi tersebut, bukan main-main loh profesinya. Ada dari guru, aktor teater, dan juga petani. Nah, ini dia Mas Arsyad, pemuda yang memiliki tiga profesi. Gimana Mas Arsyad kabarnya hari ini? Ya, terima kasih Mas Asep ya. Ya, Saya sapa-sapa dulu teman-teman ya. Halo teman-teman. Nah, oke, terima kasih Mas Asep sudah diundang ke sini ya. Ini menurut saya satu pengalaman yang berharga bagi saya bisa berada di tempat ini dan bisa berbagi ilmu ya kan, bisa berbagi pengalaman saya juga. pada teman-teman. Ya, berbicara masalah profesi ya Mas Asep Iya, ya. Mas. Kan tadi Mas Asep bilang tiga profesi ya kan. Itu bisa lebih profesinya. Ya kalau kita berbicara profesi keseharian ya cukup tiga itu aja. Tiga itu aja. Nah, yang pertama karena memang saya itu basicnya jadi pengajar, saya itu jadi guru di salah satu sekolah negeri di Mijen sana, sekolah menengah pertama. Kemudian kalau ada waktu luang ya saya ke ladang, ke kebun atau ke sawah. Nah, itu kemudian kalau memang ada garapan atau ada event, nanti saya pun jadi aktor atau sutradara. Nah, itu. Dari Mas Arsyad ini kalau boleh tahu ya, caranya gimana itu? Ngatur waktu kan, misalnya kan tiga profesi tersebut kan mesti kita kesusahan ya dalam mengatur jadwal. Nah itu gimana Mas Arsyad mengatur momentum biar berjalan semua gitu loh dari tiga profesi tersebut? Oh iya, mengaturnya supaya lebih efektif, efisien, saya enjoy gitu ya, kan. Nah itu. Soalnya kan supaya nggak tabrakan gitu ya Mas Asep ya. Ya, Nah, itu. strategi lah itu. Pertama, saya tuh punya jadwal yang sudah pasti, seperti mengajar. Nah, mengajar itu kan saya sudah punya jadwal pasti. Kalau saya di semester ini, saya cuma mengambil jam mengajar itu cuma 3 hari. Nah, 3 hari. Jadi ada waktu dalam 1 minggu itu kan 7 hari. Nah, berarti ketika 3 hari saya luangkan waktu untuk mengajar di sekolah. Jadi sisa waktunya saya alokasikan untuk pertama saya menjadi sutradara di salah satu komunitas teater. Komunitas teater untuk ada event lah, event festival teater pelajar yang ada di Kota Kudus. Nah, saya menggarap di situ. Kemudian kalau minggu biasanya saya ke ladang. Nah, gitu. Nah, misalnya kalau Mas Arsyad itu pernah memainkan peran nggak di salah satu event teater Mas Arsyad? Yo, itu jangan ditanya lagi Mas. Pasti dari aktor utama ya Mas Arsyad? Iya, ya. Ada beberapa memang Jadi, saya menjadi aktor, entah itu aktor utama atau aktor pembantu atau hanya ekstras. Nah, pernah. Bahkan tidak hanya di teater, saya pun di film pun pernah? berapa kali. Nah, seperti itu. Jadi dalam teater itu Mas, itu tidak ada aktor yang utama, tidak ada aktor yang paling dominan. Karena dalam teater itu satu kesatuan. Nah, jadi semuanya itu terlibat. Kalau kamu sudah main ya kamu di situ aktor. Nah, gitu. Kalau boleh tahu nih Mas Arsyad, gimana kok bisa kepikiran jadi aktor teater itu dari mana Mas Arsyad? Dari kata hati atau diajak teman gitu Mas? Nah itu Iya. gimana? Menarik ini. Pertanyaan Mas menarik ini. Kenapa sih yang melatar belakangi saya itu bisa terjun ke dunia peran, seni peran? Nah, itu sebenarnya saya mulai terjun di dunia seni peran itu ketika saya menginjak kelas 10 aliyah. Dulu saya sekolah sekaligus mondok. Jadi pas itu ada kelompok teater saya ikuti. Kemudian di situ saya ikut main. Ternyata Bagus. asik gitu loh, asik. Saya itu merasa asik dulu, terus nyaman di situ. Nah, terus saya lanjutkan. Jadi ketika saya kuliah di perguruan tinggi, saya kemudian melanjutkan itu, ikutlah dengan organisasi kesenian yang ada di kampus. Dari mulai menjadi pengurus,
menjadi aktor, menjadi sutradara, bahkan menjadi pimpinan produksi ya sudah saya lakukan. Jadi gitu. Tapi Mas Asad pernah ngalamin nggak kayak capek gitulah dari ngerasa ngejalanin jadi aktor teater gitu Mas? Kan Ya kalau ngomongin capek ya Mas, Iya. ya semua orang apapun pekerjaannya pasti capek ya. Tapi karena kita kembali lagi karena kita itu punya apa? Punya cinta di situ, punya rasa iya. ingin apa? Kita bahagia di situ. Jadi rasa capeknya tuh nggak terasa gitu loh, nggak terasa. Pasti capek itu pasti ada. Oh iya. Nah, tapi Marsha tuh pernah nggak ngalamin kayak mau marah ke anak murid kan, semisal Pak Asad habis ngejalanin aktor teater nih, jadi apa itu tokoh di teater, habis itu pulang lanjut kerja lagi nih jadi guru. Kira-kira itu Marsha capeknya masih kerasa atau enggak? Oh iya. Maksudnya kan kalau ngulang pasti kan ada capek lagi kan ya. Betul. Karena saya latar belakangnya seni peran ya Mas. Dalam seni peran itu gini, kita itu dituntut untuk punya ada di dalam ilmu teater itu ada sadar ruang, sadar tempat, sadar posisi. Nah, ketika kita semisal kita capek di sini, tapi kita harus mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengajar. Nah, kita mempunyai tanggung jawab itu. Ya, kita tempatkanlah diri kita sebagai pengajar. Kalau capek kita bawa ke situ, kemudian kita marah-marah, itu tidak akan menjadi solusi untuk anak-anak supaya lebih pintar. Itu akan menghambat jalannya transfer ilmu kepada anak-anak. Jadi kita harus menempatkan lah. Nah, ini Mas Asad ini kan aktor teater ya. Jadi pengalaman Mas Asad itu pernah dibawa nggak ke sekolah buat anak-anak gayanya seperti kamu harus pintar ngomong, pede beraksi lah supaya nanti kamu jadi generasi yang hebat di masa depan nanti. Ada nggak? Pernah? Ya pernah. Itu memang metode saya ketika mengajar Mas. Itu rata-rata tuh saya ambil dari ilmu-ilmu yang ada di teater. Saya tuh selain mengajar seni yang di sekolah saya, itu saya mengajar bahasa Indonesia. Jadi ketika ada dongeng atau ada cerita-cerita itu saya bacakan dengan penuh ekspresi. Saya bacakan dengan penuh ekspresi supaya apa? Supaya anak-anak itu lebih visualnya itu lebih menangkap gitu loh. Oh, berarti kata-kata ini berarti ekspresinya marah. Berarti kata-kata ini ekspresinya senang. Berarti kata-kata ini ekspresinya lagi sedih. Nah, jadi saya bawakan dengan ekspresi. Begitu pula ketika anak-anak sedang lomba, entah itu lomba mendongeng, lomba membaca puisi, atau lomba apa yang berkaitan tentang ada unsur-unsur seni perannya, saya masukkan di situ. Tapi Mas pernah nggak nih? Kalau kasus sebagai guru kan pasti banyak ya Mas. Iya, pasti banyak itu. Pasti pernah ngalamin nggak ketemu murid yang nakal itu kan pasti. Iya. Apalagi Mas Asad kan guru seni, nggak guru BK. Pasti kan murid-murid udah ngeremehin. Ini murid kurang ajar nih. Tantang saya nggak guru BK, saya diladeni gitu. Oh iya. Tapi untungnya Mas Asep nggak kayak gitu ya? Enggak ya, Mas Asep nggak kayak gitu ya. Aman. Kayaknya Mas Asep ini kan murid yang sangat teladan kan gitu lah, teladan. Iya. Oke, masalah solusi yang tadi pernah ada. Tapi saya itu gini Mas Asep, metode saya itu saya tidak mengikuti alur guru-guru yang lain. Saya mempunyai metode sendiri untuk pendekatan kepada anak, baik itu secara persuasif, pendekatan secara face to face, kita bicara secara langsung, atau bahkan ada namanya pendekatan saya itu culture shock gitu. Kita bikin anak culture shock. Culture shock buat apa? Supaya anak ada efek jera gitu. Ya kadang saya memang pernah saya marah ketika memang alasan itu logis. Saya membuat itu marah kan gitu. Tapi kalau saya marah-marah tidak ada alasan yang logis, sepertinya jarang seperti itu ya. Tapi kalau menemukan anak yang bandel atau apa, ya namanya juga sekolah SMP ya, masa puber. Nah, masa puber itu kan ya relatif ya, sak karpe dewe bahasa Jawa ini kan gitu. Ya kan, sak karpe dewe. Mereka itu masih senang bereksplor,
masih Ingin seneng, mencoba-coba. iya masih mencoba, ingin mengenal dunia luar, nah, gitu. Tapi nggak tahu batas. Iya, ya kita yang harus menuntun mereka untuk tahu batasan-batasan Iya. itu. Nah, tuh lah. Semisal nih Pak Arsyad, Ah, kalau ada murid yang bandel, iya. tanggapannya Pak Arsyad gimana? Kayak apa itu ngomong kotor ke Pak Arsyad, Oh, itu iya. gimana tanggapannya? Oh, Pak iya. Arsyad marahin atau nasihatin nih? Iya, oke. Kalau kalau ada yang murid berbicara kotor, Iya. semisal dan itu di depan saya, itu pasti saya akan tegur. Saya akan tegur. Karena selain kita mengajarkan pendidikan karakter kepada anak, kita kan juga sopan santun kan perlu Mas Asep ya. Nah, apalagi ketika berbicara kotor di hadapan guru, ya tapi kalau tidak sepengetahuan kita ya mau bagaimana lagi, kita tidak akan menegur karena tidak sepengetahuan kita. Tapi ketika kita di hadapan mereka dan mereka berbicara kotor, itu pasti harus kita tegur. Entah itu berupa maksudnya tegas, berupa marah atau apa, itu harus kita tegur, wajib itu kita menegur mereka. Karena anak-anak itu kalau tidak dikasih tahu, tidak ditegur, mereka menganggapnya ini pembenaran gitu loh. Oh ini benar. Dilakukan Ternyata Pak Arsyad nggak menegur saya, berarti saya benar. Berarti yang saya akan mengulangi lagi seperti itu. Nah, gitu Mas Asep. Tapi saya rasa Mas Asep ini nggak yang murid-murid seperti itu. Enggak mungkin. Berprestasi Mas Asep kayak gini. Insya Allah nanti kita kasih lihat Pak Arsyad prestasi saya. Iya, iya. Nah, Pak Arsyad nih, dari Marsyad kan jadi guru nih ya, Iya. pasti terkenal kan ya? Terkenal Oh. dari kalangan anak-anak murid mau cewek atau Oh iya, heeh. Tapi dari murid-murid Pak Arsyad nih, tahu nggak kalau Pak Arsyad itu adalah aktor teater? Oh. Tahu nggak? Wah, Pak Arsyad itu aktor teater. Tanda tangan lah. Pasti tahu nggak? Enggak. Enggak. Kalau sampai minta tanda tangan kan enggak, karena Tapi- soalnya kan murid-murid kan sering ketemu gitu. Oh, iya. Tapi kalau murid-murid menanyakan banyak, Pak, kemarin jenengan lagi syuting gitu. Film atau Pak kemarin katanya di Instagram sampean baru ada video-video yang baru gitu. Wah, gitu. Ya, saya konfirmasi ya gitu. Ya, anak-anak makanya anak-anak di sekolah saya itu saya dorong untuk berani berekspresi, kemudian berani menyampaikan rasa inginnya untuk berkarya gitu. Makanya kemarin saya buatkan film pada anak-anak. Saya ajarkan bagaimana step-stepnya itu buat film itu seperti ini loh. Kita bikin skrip, kita syuting sampai 3 hari. 3 hari itu 3 hari. di film apa ya kira-kira Mas? Itu judulnya filmnya itu ajang lomba Mas Hasan. Oh, ajang lomba. Ajang lomba. Jadi temanya pendidikan itu. Iya, temanya pendidikan. Jadi saya mengangkat tentang filosofi Mbah Sunan Kalijaga. Nah, itu kan urip iku urup. Nah, hidup itu harus bermanfaat kan gitu. Nah, itulah. Tapi menang nggak? Ya, kalau berbicara menang kalah, Mas, Ya, kita akan merasa sedih ketika tidak menang. enggak. Dan kalau menurut saya itu masih belum waktunya aja. Masih belum waktunya untuk kita meraih kemenangan itu. Karena proses itu yang kita cari itu proses, Mas. Iya. Nah, kita ini proses. Apalagi anak-anak itu kita ajarin proses. Proses itu bagaimana sih proses membuat film bagaimana. Ternyata gawe film ki angel. Nah, Nggak ternyata segampang itu. mulakno bioskop itu mereka ditarif sampai Berapa miliaran? maksudnya per orang 15.000 sampai 25.000. Nah, itu memang sepadan gitu loh. Karena membuat film itu sulit. Oh. Tapi itu pas bikin film Mas Arsyad yang rancing sendiri nggak? Kayak dari skripsi, naskah itu Pak Arsyad semua artinya? Iya. Dari skrip, kemudian dari mulai angle kamera, dari kemudian sampai alat saya yang siapin semua. Tapi ada beberapa memang tim, saya siapkan tim untuk yang memang fokus sebagai kameramen dan itu saya ajari semua dulu. Saya brief dulu, saya workshopin dulu mereka, pemainnya saya yang saya sutradarai, kemudian saya casting semuanya. Nah, gitu. Nah, Mas Arsyad nih, kamu punya 3 profesi sekaligus ya? Iya. Nah, bisanya tuh Mas Arsyad kalau capek pergi nggak jalan-jalan gitu? Tahu nggak? Iya. Kayak ke Jakarta atau cari pengalaman lagi gitu yang bikin pikiran tenang.
Iya Mas Hasan. Ngomongin apa? Kayaknya nggak cuma saya Mas Hasan ya. Mas Hasan kalau apa? Bingung mikirin tugas saya juga istirahat. Refreshing kemana biasanya? Kalau saya lebih ke pantai kan, melihat ombak itu kan mengalir. Iya, lebih ke alam gitu ya. Kalau saya tuh gini Mas Hasan. Pusing itu pasti Sep. Iya. Ketika masalah pekerjaan ya, masalah pekerjaan. Nah itu pusing, lelah itu pasti. Makanya kita butuh refreshing. Kalau refreshing saya itu ya saya suka kayak naik gunung. Ya. Pernah artinya naik gunung? Pernah. Gunung apa nih kira-kira? Saya cuma Mas, saya pemula. Wah, pomo artinya ya Mas. Gak pomo. Penting pomonya itu bermanfaat. Enggak. Tapi saya itu lebih dulu naiknya daripada kamu. Ya, saya pertama naik gunung itu di puncak 29. Wah. Itu. Pertama kali langsung gitu. Puncak 29. Kemudian yang kedua itu natas angin. Natas angin standar ya. Natas angin, iya, yaitu tahun 2000 berapa? 2017 ya. 2017, 2016. Itu maksudnya masih MA ya? Atau udah kuliah? Kalau enggak salah itu kelas yang natas angin itu kelas 3 MTS. Iya. MTS Mas? Iya, kelas 3 MTS. Maksud MTS sudah muncak? Iya, sudah. Izin sama orang tua artinya? Ya kan mondok saya kan. Jadi gak diizinin lah. Jangan ditiru teman-teman deh. Enggak, pas kas libur biasanya libur pondok biasanya lama toh. Kita muncak lah sama teman-teman. Langsung muncak itu? Iya, langsung muncak. Tapi dari pihak orang tua nih, nyariin nggak? Ya. Namanya orang tua kan pasti nyariin ya anaknya. Tapi kalau pas MTS dicariin, maksudnya ditelepon lah, maksudnya Pak Yai kan gitu. Ini kok nggak pulang kemana? Ternyata muncak. Tapi tidak apa-apa kan, biasa namanya anak-anak kan. Nah, tapi pas di natas angin yang kedua itu pas sudah aliyah. Oh iya. Nah, Mas Hasan kan katanya nih, mesti lulusan sarjana ya, Pak? Kok bisa sih ambil sekolah di SMP nggak lebih tinggi gitu, kayak SMK, SMA gitu kan ya? Iya. SMP. Soalnya kan SMA itu kan mesti SMK bisa ya? Ya bisa juga, tapi kan karakternya kan sudah tertata lah gitu. Oh iya. SMA ini karakternya sudah tertata. Oh iya, maksudnya lebih dewasa gitu ya? Ya, kita tinggal ngelanjutin apa mengembangin gitu Mas. Ya karena diterimanya di SMP. Terimanya di SMP. Kalau SMK apa? Ini SMK Ulum. Miftahul Ulum? Iya. SMK Miftahul Ulum. Ada penerimaan guru baru dan saya mendapatkan diterima. Saya ngajar di sini, Mas. Ngajar apa ini? Saya ngajar seni kalau di sini. Wah. Boleh nih nanti. Ya boleh lah nanti dicolek pimpinan SMK Miftahul Ulum nanti ya. Tapi itu Mas Rosat guru SMP-nya di desa artinya ya? Di desa sendiri. Itu kan ada SMP ya kategorinya baru berjalan belum sampai 20 tahunan lah. Tapi kok bisa Mas Rosat itu memilih di desa sendiri, enggak di luar gitu loh? Iya. Kudus. Oh iya. Sebenarnya sudah mencoba untuk bahasanya itu kalau bahasa pekerja itu apply itu kita mengirim, kita mendaftar ke berbagai sekolah kan, tidak hanya di Banteng Mati, tapi saya di Demak pun saya sudah berapa sekolah yang saya masuki, tapi tidak perlu saya sebutkan namanya kan. Nah itu ya ternyata qadarullah, karena kehendak Allah akhirnya SMP yang menerima saya dengan lapang dada kan gitu. Dengan keterbatasan saya yang hanya bisanya cuma berteater, ya akhirnya mereka menerima saya. Berseni artinya ya Mas? Iya. Oh tapi ini nih, kan Mas kan punya 3 profesi ya? Kalau jangan profesi saya tetap guru Mas. Oh tetap guru, tapi kesibukan. Kesampingan ya kesibukan. Jadi kesibukan Mas kan punya 3 ya? Iya. Guru, petani, atau teater. Nah, mesti yang paling banyak penghasilannya nih ya, kayak contoh kan mesti tani kan ya? Ya mungkin kalau kita berbicara masalah skala kuantitas ya aslinya petani itu Mas, itu kalau kita lihat secara covernya, kita lihat luarnya itu kelihatannya besar Mas. Besar, ya? Tapi penghasilan besar tapi modalnya pun besar, resiko yang ditanggung pun besar. Apalagi jadi kalau banjir ya Mas? Betul sekali, apalagi banjir, terus
kita ada serangan hama atau Iya. apa, itu nggak sedikit juga mas penanganannya gitu loh. Oh. Iya, jadi ya nggak besar-besar amat lah mas, cuma Iya, ya iya. standar lah. Standar ya. Iya. Tapi kok bisa Marsat nih lebih mementingin kemana nih dari tiga kesibukan ini? Heeh. Dari atau ke guru, petani, atau ke aktor yang paling Mas Asad minat gitu, Iya, sampai iya, ingin iya. melepas kedua profesi tersebut, Iya. biar Mas Asad Fokus tuh bisa gitu. fokus ke satu aspek gitu loh Mas Oh Asad. iya 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 iya. Oke. Kalau dari jiwa saya Mas Hasan Iya. ya. Kalau dari jiwa saya tuh teater itu membuat saya bahagia di situ. Iya. Teater itu kesenian seni peran itu membuat saya bahagia. Kemudian Oh iya iya. apa ya? Saya itu nyaman di situ. Saya nyaman. Saya mempelajari itu tidak ada rasa tidak ada rasa tidak kepengen gitu loh. Iya, iya. Senang saya mempelajari teater itu. Kemudian untuk sawah itu sebenarnya saya cuma membantu Oh, orang jadi tua. meneruskan usaha orang tua gitu. Nah, membantu, tapi kan masih ada orang tua kan masih menggarap, Iya. saya membantu. Tapi profesi saya yang memang secara formal ya memang guru. Oh, Nah, jadi gitu. Secara formal memang guru. Jadi kalau Mas Asep menanyakan yang mau fokus apa ya? Ya kita ya profesi formal gitu, Mas. Nah, Jadi tapi tetap Mas, maksudnya aktivitas tetap saya berjalan. berteater gitu. Iya. Gitu. Nah, dari kesibukan Mas Asad nih, di KTP-nya mesti tertulis guru ya pasti ya. Kan pekerjaan itu apa pekerjaan? Oh iya. Sebagai petani, Heeh. guru atau artis lah. Iya. Kan aktor kan ya masih artis. Gitu. Enggak. Kalau di KTP Mas, kalau di Iya. KTP itu karena KTP saya belum saya ubah statusnya. Jadi masih pelajar dan mahasiswa. Kecuali saya nanti doakan nikah atau apa kan nanti statusnya kan KTP berubah Jadi gitu. Mas Asad masih jomblo ini. Oh iya. Lihat teman-teman nih 3 profesi aja masih jomblo, apalagi kalian yang lagi Sama kayak hostnya ini juga jomblo. Jomblo itu enak guys, kita bebas mencari refreshing mana-mana, gak ada yang nuntut. Iya Mas Hasan. Nah, Mas Asad nih biasanya tuh dari kesibukan apa itu? Dari kan kesibukan kan 3 ya. Heeh. Nah, pasti yang paling sibuk nih teater. Nah, kalau bisa disebutin nih kesibukan Mas Asad di teater itu apa aja? Oh iya. Tapi sebelum saya jawab, boleh saya minum dulu ini? Boleh. Oh boleh ya. Oh Oh ya. Dulu, gimana sampai dulu. Wah ini enak sekali kopinya Mas Asep. Wah iya. Wah. Ini gini, kalau kesibukan di teater ya Mas. Ya. Kesibukan di teater itu untuk saat ini saya fokusnya ini menggarap jadi sutradara. Dari sutradara itu kesibukannya ya pertama kita bedah naskah, kemudian kalau sudah bedah naskah kita sudah dapat naskahnya, kita sudah sepakat bahwa ini naskah yang akan kita garap, kemudian kita casting. Iya. Casting untuk mencari pemain, kan gitu. Pemain sudah dapat, kita reading membaca ulang setiap tokoh. Nah, kalau sudah reading, kemudian kita masuk ke blocking. Blocking, terus moving, terus pemolesan dan lain-lain. Nah, untuk saat ini saya mengajar di Kudus, melatih teater. Saya jadi sutradara juga di situ. Ini sudah fase ke blocking, latihan terus. Oh, jadi biasanya itu maksud kalau ngelatih itu dari jam berapa sampai ke jam berapa itu? Dari jam 2 siang, pokoknya Waduh. jam 2 siang sampai sore. Oh, tapi itu yang siswa-siswa yang apa itu dari Mas Asad itu loh. Itu dari mana-mana aja daerahnya? Dari sekolah, satu sekolah. Oh, jadi Satu sekolah. Satu sekolah. Dari Mas Asad nih. Pendapatannya berapa sih jadi aktor teater tuh? Wah, pendapatannya besar Mas. Tuh. Oh, besar ya dia Mas ya? 2M. 2M Mas? Nah, makasih Mas. Makasih, aduh kirain gak miliar beneran teman-teman. Kata makasih. Enggak, kalau ya Mas, kalau sebenarnya kalau kita Dibilang banyak. Dibilang banyak ya sedikit, dibilang sedikit ya banyak. Nah, gitu Mas. Maksudnya kalau kita senang dengan teater, kemudian kalau
terus tujuan kita hanya profit masalah uang, kayaknya nanti dulu. Soalnya teater itu larinya bukan harus kita jadi apa, ketika kita fokus di teater itu larinya nanti outputnya itu bukan kita nanti jadi seniman panggung, bukan. Kita bisa jadi seniman film, jadi aktor film, kemudian kita bisa jadi pekerjaan yang memang mengharuskan kita untuk berperan gitu. Nah, jadi banyak, maksudnya penghasilan saya kalau main teater itu lebih banyak penghasilan di main film. Main film. Nah, main film. Kalau main teater ya apa ya? Itu aslinya buat mengisi waktu luang gitu Mas Asep. Untuk kesenangan kita semesta kesenangan kita, kemudian apa ya? Ya untuk seneng-seneng lah teater itu. Jadi bukan untuk teater itu bukan profesi Mas Asep. Nah, mengajar, nah itu profesi. Kalau teater itu buat seneng-seneng aja Mas. Jadi semisal ya nih Pak Asep nih jadi fokus ke satu aspek yaitu jadi aktor teater ya. Nah, nanti itu semisal Mas Asep mau bikin KTP nih, nah kan fokusnya kan ke kerjaan jadi aktor teater kan. Nanti itu kalau dibikin tanyain pekerjaannya apa biar ditulis di KTP. Nah itu nanti Mas Asep jawab apa? Kalau di KTP? Nganggur? Enggak. Kalau bisa aja wira swasta. Kalau kita kalau nggak jadi guru kan Mas sampean kan? Iya. Kalau masuk fokus di teater, satu aspek teater kan, ya bisa jadi wira swasta atau seniman. Nah gitu. Jadi seniman masih masuk itu ke pekerjaan? Masuk. Seniman itu masuk ke pekerjaan seniman. Iya. Profesi lah seniman itu. Dari Mas Asep nih, boleh nggak ceritain pengalamannya jadi salah satu aktor di event teater nih? Oh ya, terakhir itu saya di garapan naskah Kos Bebas Campur yang diadaptasi menjadi Kos Pak Uger. Nah, itu karya Mas Idam Ardi Nurcahyo orang Solo. Nah, jadi saya di situ memerankan jadi Pak Uger, termasuk tokoh sentral di sana. Saya latihan tuh 6 bulan Mas. 6 bulan itu? 6 bulan. Waduh. 6 bulan. Setiap malam saya ke Kudus, enggak setiap malam, mesti seminggu 3 kali ke Kudus malam. Nanti paginya ngajar, malamnya nanti latihan. Nah, itu saya karena saya di situ selalu ada dari awal sampai akhir peran saya. Jadi tokoh sentral lah di situ. Terakhir saya pentas pertama pentas itu diadakan di Tegal di Taman Budaya Tegal, kemudian yang kedua itu di Kudus, di audit UMK Kudus. Tapi dari Bang Asep nih, tadi selama mengikuti event-event teater itu yang paling pernah bikin Bang Asep senang itu di mana pengalamannya? Yang paling akhirnya aku bisa mengikuti teater gitu dari titik nol titik. Oh, maksudnya dari beberapa pementasan gitu? Iya. Dari beberapa pementasan yang paling mengena? Iya, mengenang ya. Oh iya. Yang paling mengena itu kayaknya Mas Asep. Sebenarnya teater itu saya mengena semua sih, tapi ini salah satunya mengena yang pentas Kos Bebas Campur atau Kos Pak Uger ini mengena. Tapi saya bukan di kuliah saya juga di kampus saya pernah jadi sutradara dan juara 3 tingkat provinsi. Di situ teater modern. Itu profesinya di mana itu profesinya Mas Asep? Saya di Kalimantan Selatan. Oh, jadi itu selama belum di Jawa artinya Mas Asep? Di sana. Saya mengenal lebih dalam tentang teater di sana Mas Asep. Oh, jadi selama Mas Asep nih lulus dari mahasiswa kan, ngomong-ngomong Mas Asep nih kuliah di mana Mas Asep? Oh, saya kuliahnya dulu S1 Iya. Saya di UIN Antasari Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Iya, Banjarmasin, di kota Kalimantan Selatan. Dari Mas Asep nih tanggapannya gimana? Sudah dapat pencerahan belum pas pertama kali lulus gitu loh? Kan pertama kali lulus kan mesti wajar lah, masih bingung arahnya kemana nanti habis lulus kuliah nanti ini. Iya, sebenarnya enggak ada sih, maksudnya enggak ada pencerahan atau atau saya mau melangkah kemana, tapi saya ngalir aja sih Mas. Ngalir aja maksudnya. Bahkan sampai sebelum saya ke Jawa, itu saya kerja dulu di sana. Setelah lulus saya kerja saya tuh di perkebunan kelapa sawit. Oh, aduh.
Ternyata banyak juga guys pengalamannya nih dari Mas Ya, Arsad. saya pernah jadi mandor perkebunan kelapa sawit. Oh, jadi banyak dong penghasilannya nih. Oh, kalau ngomongin banyak, kalau kalau di sana itu apa ya? Jadi mandor itu anu sih Mas. Setara UMR sih. UMR sana kan tergolong hampir 4 juta lah. Di atas atau di bawah itu? Di bawah 4 juta. Di bawah 4 juta. Oh. Tapi tiga setengahan lebih. Dari Mas Arsad nih, kalau pingin nggak pingin kayaknya sih. Tapi semisalnya ya, semisal capek, pengen ngelepas kesibukan satu, kira-kira Mas Arsad pilih yang mana gitu? Pikiran. Kalau bertanya, kalau nggak bisa dijawab, nggak apa-apa. Ya kalau ngomong apa melepas kesibukan satu itu saya akan lepas, jujur saya akan lepas bertani. Saya akan lepas maksudnya karena saya pun untuk saat ini kan bertani cuma membantu maksudnya cuma ala kadarnya lah Mas, tidak yang memang fokus saya mempunyai lahan terus saya garap setiap hari menjadi profesi dan bekerja setiap hari enggak. Saya paling seminggu sekali atau 2 kali lah. Jadi kayak gitu. Dari beberapa event Mas Arsad nih, kan tahu mengikuti ya. Nah kok bisa sih Mas Arsad jadi tokoh utama itu? Gimana caranya? Boleh nggak kasih tahu caranya gimana? Kalau menjadi aktor teater gitu, apa harus ikut seleksi dulu? Apa langsung daftar nanti keterima jadi aktornya? Itu gimana Pak Arsad? Oh iya, pas terakhir itu yang pas Pak Uger itu, saya casting dulu, ikuti casting. Ikuti casting gitu? Jadi seleksi gitu? Iya, casting itu kan seleksi kan, seleksi. Saya casting dulu, kemudian berapa kali pertemuan itu casting untuk memantapkan, karena Pak Uger ini kan tokoh yang kalau sampean bilang itu kan tokoh utama tadi kan. Nah, tapi saya kalau bahasa saya itu tokoh sentral lah. Nah itu karena Pak Uger itu dialognya banyak, selalu ada di setiap momen dan memang beliau itu pembawa dan pencair suasana. Jadi memang harus harus maksudnya kita harus mantep gitu loh. Jadi berapa kali akhirnya saya ditetapkan jadi Pak Uger. Dari beberapa event Mas Arsad nih, tahu nggak ada tokoh-tokoh penting dalam event-event teater Mas Arsad yang menonton perkiraan? Oh, tokoh penting ya. Yang menonton gitu. Oh, kalau banyak Mas, banyak. Pas di Tegal itu ya seniman-seniman Tegal, seniman-seniman Jawa Tengah, Mas Rudi Iteng, banyak lah. Banyak. Saya nggak bisa lupa saya. Karena lebih senior daripada saya. Mungkin senior saya yang tahu. Nah, tapi sampai saat ini Mas Arsad pernah nggak dapat job dari mana aja nih selama menjadi aktor teater? Dapat job dari mana, dari mana yang paling sering itu Mas Arsad? Yang sering saya dibawain ngonten itu dari nggak apa-apa nih sebut ya. Iya, nggak apa-apa. Dari BPS Demak, BPS Badan Pusat Statistik. Itu saya sering diajak collab konten gitu. Kemudian di Kudus job melatih anak gitu banyak. Ada. Tapi semisal nih Mas Arsad kan katanya pernah dapat job di Kudus ya Mas Arsad. Nah itu kalau berangkat itu biasanya yang mendanai dari Mas Arsad sendiri atau sudah ada jatahnya sendiri gitu dari yang mempekerjakan Mas Arsad gitu loh? Ya. Kalau maksudnya kayak pentas, saya kan dari Kudus pentasnya, pentas keluar kota, misalkan gitu. Apakah ada yang menyponsori atau membiayai gitu? Dari event-event semua itu. Oh, biasanya memang ada setiap organisasi pasti mengajak kerjasama Mas, meminta sponsor kepada perusahaan atau PT-PT ya gitulah, korporat gitu. Kita meminta sponsor dan kita berikan dukungan kepada mereka, maksudnya kita berikan space untuk mereka promosi di tempat kita pas pentas gitu. Nah, jadi kerjasama jatuhnya. Banyak pernah disponsori oleh nggak apa-apa disebut merek ya. Jarum Foundation pernah. Jarum rokok itu ya, yang masih satu yayasan atau enggak itu? Ya itu Jarum Foundation kan yayasan dari PT Jarum toh. Yayasan yang memang
Bakti Budaya Jarum Foundation lebih tepatnya. Iya, Bakti iya, Budaya Jarum Foundation. Jadi memang apa fokusnya ke budaya, kesenian, nah gitu. Nah, Jadi gitu. itu Mas. maksud saya. Nah, Marsat nih, kalau boleh tahu, pengen nggak mengikuti lagi? Apa? Jadi aktor teater gitu. Pengen nggak? Kan mesti pengen ya. Kalau sampai sekarang, kalau misal apa itu nanti sore ini ditelepon. Halo Marsat, sibuk nggak? Kalau sibuk, kalau nggak sibuk, kita ngadain teater yuk. Nah, latihan teater lagi gitu. Kira Marsat langsung berangkat atau enggak nih? Atau istirahat dulu? Bro, aku capek nih, habis banyak kerjaan, istirahat dulu. Oh ya. Maksudnya kalau langsung dadakan, itu biasanya apa? Saya lihat dulu, lihat dulu Mas Asep. Maksudnya gini, nggak semua anu kan memang cocok dengan saya gitu loh. Jadi saya pertimbangkan dulu, nggak harus langsung saya telan mentah-mentah dan saya ACC gitu. Memang kalau memang misal kayak syuting itu memang semisal waktunya pendek, memang hanya butuh sehari selesai, enggak lah saya bisa. Tapi kalau memang itu sampai berbulan-bulan, kemudian berminggu-minggu, itu kayak saya pertimbangkan. Ya mungkin dari segi akomodasi atau apa, pertimbangan banyak lah Mas. Sampai jadwal, nah itu kan harus saling berkaitan, gitu. Jadi saya pertimbangkan dulu. Tidak bisa langsung saya ACC terus langsung ayo gas gitu. Kayaknya main bola itu Mas. Soalnya ayo bal-balan yuk. Bal-balan enggak. Nah, Pak Arsat nih, kira-kira semisal ya kalau dapat pengalaman kan selama ini kan jadi aktor, guru kan ya. Nah, pengalaman yang paling berkenan dari 3 kesibukan Mas Arsat nih, yang paling berkenan di mana? Kesibukan Mas Arsat dari guru atau petani atau apa itu aktor teater itu yang paling berkenan. Yang paling berkenan itu ya pasti teater Mas. Teater. Karena memang proses berteater itu yang membuat kenangan-kenangan kemudian terendap dalam pikiran kita. Dan itu selalu teringat bagaimana lelahnya berproses, bagaimana pahitnya berproses, bagaimana pedasnya berproses. Kemudian ketika kita pentas itu cuma sedikit aja kenangan-kenangan pentas itu. Yang lama itu kenangan proses, karena kenangan yang sakit itu selalu kita rasakan dan kita ingat-ingat kenangan yang sakit itu. Lelah itu kita ingat. Nah, dari Mas Arsat nih, kalau menjadi selama aktor teater ini yang dibutuhkan itu apa aja Mas Arsat? Yang dibutuhkan selama jadi aktor? Yang dibutuhkan jadi aktor itu pertama bisa di-spill satu nih. Ya. Pertama kamu harus senang dulu. Kamu harus senang dulu. Kamu harus senang, kamu harus bahagia dengan apa yang kamu jalani. Kalau kamu tidak merasa senang di dunia keaktoran, di dunia peran, itu kamu tidak akan bisa. Kamu harus senang dulu. Cari kesenangan itu. Dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara kamu menonton film, kemudian kamu ikut komunitas, kemudian mendapat komunitas kan yang positif, gitu, yang memang kamu senang di situ. Kemudian ketika kamu senang, terus kamu itu mempunyai keyakinan, kamu yakin bahwasanya kamu tidak akan takut ketika keaktoran ini tidak membuatmu menjadi apa-apa. Contoh, Mas Asep pengen jadi aktor, tapi Mas Asep takut, aku pengen jadi aktor tapi aku wedi. Sesuk aku wis dadi aktor aku jur manganku piye? Kan keuangku nanti gimana? Kan lama prosesnya itu. Iya, makanya kita harus punya keyakinan itu. Maksudnya ketika kita senang berteater ya yakin bahwasanya nanti ilmu ini yang akan membawa kita untuk kemana-mana. Jadi betul-betul gitu kan Mas? Iya, gitu. Itu sih yang harus kita siapkan dulu. Kemudian yang lainnya sih banyak, kayak kita harus mempunyai tubuh. Maksudnya tubuh kita harus siap karena keaktoran kita menggunakan fisik. Kemudian rasa, olah rasa, kemudian
olah tubuh, olah rasa, olah mimik. Nah, itu ya itu nanti ke dalam. Tapi kalau yang bekal awal yang itu. Oh, Yang tadi. oh iya, Mas Asad nih, yang pertama kali kan kenal dengan event teater Mas ya. Jadi kan mesti nggak langsung jadi aktor gitu Mas. Nah itu Mas Asad gimana itu cara masuknya itu? Atau misal Mas Asad nih membantu kayak bikin apa itu nah furnitur di sana dulu atau langsung jadi aktor di sana? Ya, ya itu pertama kan karena kalau yang di sana kan memang organisasi. Iya. Sebenarnya apa kalau kita mau jadi aktor ya apa kita lihat dulu aktor yang lain yang lebih senior kan, bagaimana sih caranya jadi aktor. Ya kita bantu dulu lah, bantu aktor yang sudah supaya pentasnya bagus. Kita bantu mereka. Nah, kita bantu mereka, kita tahu polanya. Oh, aktor tuh seperti ini, jalannya seperti ini. Nah, nanti kalau kita sudah tahu polanya, kita sudah tahu jalannya, bisa kita daftar, kita masuk ikut casting, berani siapkan mental. Gitu. Jadi Mas Asad nih kan, yang namanya teater kan mesti harus menahan rasa malu gitu loh, kan harus pede. Betul sekali. Cara Mas Asad nih, gimana cara ngilanginnya? Harus pintar ngomong, jangan takut salah. Nah itu gimana caranya? Mas Asad ngilangin rasa takut tersebut gitu loh. Grogi, nervous. Nah itu yang itu pasti selalu ada. Selalu ada. Ketika saya manggung, grogi, bergetar, nervous itu pasti selalu ada Mas Asep. Iya. Itu pasti selalu ada. Tapi gini, saya tuh mempunyai mantra. Apa itu? Mantra. Di-spill. Saya tuh mempunyai mantra. Mantranya tuh gini. The show must go on. Apa itu artinya? The show must go on. The show must go on tuh bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, ketika waktunya tampil, kita harus tampil. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, ketika waktunya tampil, kita harus tampil. Jadi keyakinan itu yang membuat, mantra itu yang membuat saya yakin bahwasanya kita sudah tampil di atas panggung, kita tampil. Yes, nggak peduli, nggak usah takut misal kita apa. Terus nanti semisal kita syuting film. Syuting film itu kita dihadapi kamera Mas, dihadapi kamera. Di muka kita dihadapi kamera. Dan di belakang kamera itu banyak ada orang yang melihat kita untuk berakting. Nah, itu yang membuat itu nervous, grogi, berkeringat itu pasti ada. Tapi ketika kalian itu sudah dipasrahi oleh sutradara untuk main, sudah main. Main aja. Gak usah kamera itu nggak akan mengejekmu. Mereka itu nggak akan mengejek. Mereka hanya ingin melihat. Mereka hanya ingin melihat. Tampilkan sebaik-baiknya. Nggak perlu takut salah artinya. Nggak perlu takut. Jadi buat enjoy Mas. Buat enjoy. Di depan kamera, di depan teman-teman ya buat enjoy aja. Karena bagi saya, ketika saya tampil, apalagi kita dapat gerutu, orang-orang menggerutu kepada kita, ngerasani lah bahasa Jawa nih, ya itu hal yang wajar. Belum tentu mereka bisa. Kita sudah berani tampil itu sudah luar biasa Mas. Gitu. Jadi Mas Asad nih selama menjalani jadi aktor teater nih ya, pernah nggak mengalami satu kesalahan itu yang mungkin bisa bikin fatal, cuman Mas Asad untungnya bisa memperbaiki gitu loh. Pernah nggak? Semisal Mas Asad lagi tampil nih, nah kayak jadi kan misalkan dinasihatkan Mas Asad apa itu lupa. Terus gimana cara menanganinya gitu? Oh iya, oke. Itu kalau berbicara itu lebih dalam lagi Mas. Tapi saya spill, nggak apa-apa. Dalam dunia panggung itu pasti ada namanya kecelakaan panggung. Itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi, kecelakaan panggung. Itu pasti akan terjadi. Dan ada juga ketika ada kecelakaan panggung, ada keajaiban panggung. Wah, keajaibannya apa itu kalau bisa di-spill? Magic of stage. Nah, keajaiban panggung. Keajaiban panggung itu hal yang tidak kita duga di atas panggung. Oh iya. Yang asalnya itu menurut kita nanti akan fatal atau apa, itu
membuat apa? Diri Malah membuat suasana panggung itu menjadi hidup. Nah, gitu. Maksudnya ketika saya tidak hafal, ada yang kalimat yang apa? saya lupa. Lupa. Nah, itu ada teknik namanya improvisasi. Improvisasi. Nah, improvisasi itu jangan takut untuk salah. Jadi apa yang dipikirkan itu langsung diomongkan. Iya, improvisasi. Bagaimana kita menambal kekurangan itu dengan cepat. Iya. Iya kan? Menambal kekurangan itu dengan cepat. Nah, bisa jadi hal-hal yang demikian itu bisa jadi ketika bisa jadi kemungkinan dua, bisa menjadi kecelakaan panggung, bisa menjadi keajaiban panggung. Iya. Nah, tapi jangan berpikiran bahwasanya ini akan jadi kecelakaan panggung. Jangan. Berpikirlah positif. Berpikir ketika kamu sudah di atas panggung, berpikirlah positif. Tidak perlu grogi, tidak perlu semisal di dalam adegan, di dalam latihan ini tidak jatuh. Tiba-tiba ini jatuh. Apa respon kita? Pasti kalau dari penonton ya ada yang tertawa mesti. Apa respon? Maksudnya respon aktor respon yang dari kita. baik, respon yang aktor yang baik. Kita akan mengambil ini. Ya. Mengambil ini dan kita letakkan. Kan lagi. Padahal ketika di latihan tidak ada adegan Tidak ini ada. jatuh, ya kan? Nah, ketika kita respon, kita terus ambil lagi, kita anukan. Nah, itu menjadi nilai plus. Oh, berarti orang itu bisa berimprovisasi. Sadar. Kalau dia itu salah. Iya, sadar. Oh, berarti diambil, dikembalikan lagi. Nah, itu yang akan menjadi nilai plus dalam dunia panggung. Nah, seperti itu. Itu Nah, maksud saya. itu ada. Dari Mas Asad nih. Oh iya, kan katanya pernah menang lomba nih ya. Nah, Mas Asad kira-kira juara berapa tuh dari seprovinsi? Juara 3. 3. Nah, dengan itu kira-kira ya eventnya itu mengambil tema apa itu kira-kira temanya? Oh ya, naskah yang saya bawakan itu tentang manusia-manusia yang susah yang hidup di kolong jembatan. Nah, kehidupan di kolong jembatan dengan berbagai ciri orang manusia. Di situ ada yang pengamen, ada pemulung, ada pemulung yang suami istri. Tapi itu Mas Arsadnya masih sekolah kan ya? Masih kuliah. Masih kuliah. Nah, itu sudah disponsori atau enggak itu? Didukung enggak dari salah satu usaha lo gitu? Oh, sponsor tuh ada, tapi tidak sebesar ketika saya di sini. Ada, Mas, ada. Tapi enggak terlalu besar kan ya? Enggak. Tapi saya pernah jadi ketua pelaksana Jadi ketua pelaksana Festival Teater Komedi Gardu yang kedua di Kalimantan Selatan juga, skala provinsi. Oh, jadi berbagai provinsi itu ikut jadi satu? Enggak, skala provinsi, maksudnya provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Selatan ikut. Semua di itu. Perwakilan lah, ada beberapa komunitas dan organisasi kesenian. Itu kira-kira berapa itu, Mas? Perwakilannya itu dari per kabupaten? Ya terserah Mas, terserah. Tapi kan kita batasi kan. Memang saat itu kan ketika saya ketika saya jadi ketua pelaksana. Ketua pelaksana itu saat itu masih kondisi Covid. Oh. Dan maksudnya Covid-nya itu saat itu 2021. 2021 tuh masih ya walaupun nggak separah 2021 masih kita harus pakai masker dan sanitizer kan saat itu kan. Nah, jadi saya tuh bingung apa ya, saya mau mengadakan event skala provinsi tapi dengan pembatasan itu akhirnya saya batasi, akhirnya 10 komunitas saja. Jadi kuotanya 10 komunitas itu. Jadi terserah mau kota-kota mengirim berapa yang penting kalau sudah terpenuhi kotanya sudah saya tutup pendaftaran. Alhamdulillah terpenuhi kotanya. Akhirnya ya saya saat itu Mas mencari kemana-mana, ke pemerintahan, ke saya gaet maksudnya ke dinas pendidikan dinas olahraga, pendidikan dan olahraga, Disbud Porapar dan pariwisata. Kemudian saya gandeng juga DPR, saya gandeng juga gubernur, wali kota, saya gandeng juga perusahaan-perusahaan. Wah, jadi interaksinya Mas Asad banyak juga nih ya? Ya alhamdulillah lah. Sampai saya pernah kalau kita
berbicara langsung menghadap ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Komisi 4 yang membidangi tentang kepemudaan. Nah, kita sounding ke sana. Sounding ke sana, kita minta bantuan dana untuk penyelenggaraan event itu karena teater saat Covid itu kan mati, Mas. Mati suri. Ya, jadi tidak apa karena ada pembatasan itu tidak boleh keluar rumah, harus lockdown atau apa. Jadi teater yang sifatnya pertemuan itu sangat terganggu. Kira-kira nih, Maret punya nggak pengalaman yang bisa dibagi oleh teman-teman nih, semisal gampangannya takut untuk bergerak, melangkah gampannya, misal saya nanti habis lulus sekolah nih ya, bingung mau ngapa-ngapain gini. Nah, misal Maret kalau punya saran, kamu itu harus jadi apa gitu. Misal ada nggak? Bisa, ada. Misal nanti kalau sudah lulus kan, saya nanti nggak bingung gitu. Saya mau melangkah kemana dulu? Ke kuliah atau ke pekerjaan gitu. Apa itu? Punya nggak? Kalau saran saya buat pemuda-pemuda khususnya yang masih bersekolah, jangan sampai putus sekolah apalagi di jenjang SMP. SMP kemudian langsung merantau, jangan. Dan saya berpesan juga yang untuk teman-teman yang masih SMA itu, kalau memang ada rezeki orang tua masih bisa membiayai, lanjutkanlah studi kalian. Baik itu bahasanya di kampus negeri, swasta maupun akademi, entah itu akmil atau apa yang mau nah, itu lanjutkanlah pendidikan itu. Karena gini Mas Asep, kalau kita habis bekerja itu pasti kita akan fokus, orientasi kita pasti uang dan uang. Uang dan uang. Enggak fokus pada pengalamannya. Iya. Kita akan sulit untuk mempelajari buku, sulit untuk mempelajari hal yang baru itu. Karena kita sudah terkengkang oleh peraturan pekerjaan, oleh waktu, kita tidak bisa. Ya paling kita liburnya cuma hari Minggu. Jadi saran saya, jangan berhenti belajar. Jangan takut berekspresi, jangan takut berkarya, karena sejelek apapun karya kita, kitalah yang mempunyainya. Jadi jangan takut berkarya. Bagaimanapun karya kita, entah itu jelek, entah itu bagus, itu karya kita. Nah, tidak ada pemula yang membuat karya langsung bagus, tidak ada. Pasti semua berawal dari yang jelek, saya bilang gitu. Ya, jadi jangan takut berkarya, jangan takut berekspresi. The show must go on. Apa itu artinya? Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, ketika kita tampil, ketika waktunya tampil, kita harus tampil. Ini Pak nih pakai bahasa Inggris saya nggak paham terus ya, bingung saya. Ajar, saya kan orang Indonesia. Minus dalam bahasa Inggris saya. Nah, ngomong-ngomong Marsat nih, selama jadi 3 kesibukan ini ya, nah kira-kira dari ketiga kesibukan ini loh, kan Mas kan masih menjenjang dalam lulusan S1 nih, ada nggak niatan mau lanjut S2 gitu loh, atau S3, lanjut lagi kalau bisa kan, Pak Arsen ini kan sudah menjujuki S1 ya, mesti ingin lebih gitu loh, ingin lebih. Aku pengen lebih, nggak pengen nge-stuck di satu tempat, ingin melangkah lagi dan lagi. Itu gimana? Pak Arsen pendapatannya itu? Saya saya masih sebenarnya saya ingin melanjutkan S2. Tapi saya akan lebih tertarik kembali lagi kuliah di S1. Tapi memang fokus jurusan yang memang saya minati. Saya ini masih melakukan studi, Mas. S1 jurusan seni teater di Surabaya. Saya kuliah lagi. Kuliah lagi nih. Tapi itu kuliahnya gimana kuliahnya, Mas? Kuliahnya saya mengambil jalur guru. Guru. Jadi saya bisa daring lewat rumah gitu. Kayak
artinya daring gitu ya, dalam daringan. Ya, tapi tetap pertemuan ke sana. Tapi nanti ada beberapa pertemuan nanti harus ke kampus Iya. yang memang ketika UAS atau ada ujian praktek atau apa, saya harus ke kampus. Tapi untuk kuliah-kuliah hari-hari biasanya saya cukup di rumah gitu. Oh iya nih, kayak kan bermain tahu sharing-sharing tentang Mas Arsyad nih ya, di akun sosial Mas Arsyad nih. Ya. Nah, itu saya kayaknya pernah lihat nih dari sosial medianya Pak Arsyad itu mengepost kalau Mas Arsyad lagi liburan gitu. Nah, itu liburannya itu pas bukannya Mas Arsyad lagi sibuk-sibuknya dengan ada event-event teater gitu ya, Mas? Oh ya. Soalnya kan saya lihat kan katanya Mas kan lagi sibuk ya tentang Iya. event teater. Nah, itu Oh. gimana meluangkannya Mas Arsyad? Yang di Jakarta. Ya, itu. Yang ke Jakarta kemarin ya. Nah. Yang ke Jakarta itu sebenarnya liburan sambil belajar, Mas. Oh ya. Liburan sambil belajar. Saya tuh ke Jakarta nonton teater. Oh, ini teater itu ya. Nonton teater. Saya nonton teater dari komunitas teater Koma Jakarta, teater Koma. Judulnya Mencari Semar. Nah, saya ke sana baru pertama kali saya nonton teater Koma. Saya juga belajar bagaimana sih teater Koma itu melakukan produksi, bagaimana garapan mereka itu seperti apa. Yaitu liburan sambil belajar. Saya di sana 2 hari. Naik kereta. Marsat itu siapa yang mengajak? Apa dari Marsat yang nyaranin, ayo kita lihat apa itu event teater di Jakarta itu. Itu yang mengajak atau Marsat yang diajak gitu. Oh, saya pertama itu saya diajak. Ya. Saya diajak, tapi memang saya sudah tahu postingan itu dan ada niatan untuk nonton. Akhirnya teman saya, ayo budal. Ini, wah pas ini budal. Itu hampir 1 bulan sebelumnya. Oh, jadi persiapan itu sudah 1 bulan? 1 bulan, hampir 1 bulan sudah persiapan. Kita sudah beli tiket kereta, PP, kita sudah cari penginapan di sana. Jadi tapi itu iurannya dari uang sendiri ya? Uang sendiri. Memang mau liburan, ke Jakarta. Itu emang yang ngejak itu teman apa itu Mas? Teman organisasi teater atau teman-teman desa? Teman organisasi teater. Organisasi teater ya? Teman yang seneng lah dengan teater lah. Nah, ini nih. Nama kira-kira kalau boleh di-spill dikit-dikit, kan Mas kan ikut organisasi ya? Nah, kira-kira Mas Arsyad nih mengikuti berapa organisasi nih di dalam aspek teater? Berapa organisasi? 1, kan nggak mungkin 1 ya, mesti lebih dari 1. Oh iya, kalau yang masih kalau yang di Banjarmasin itu kan saya masih jadi anggota istimewa. Kalau yang di sini, yang di Kudus anggota biasa. Tapi saya punya kelompok teater juga, Mas. Oh, kelompok apa itu? Kelompok Itu yang teater mimpin yang Mas Arsyad sendiri? Iya, di Demak. Oh. Namanya Teater Wiji. Teater Wiji. Tapi itu ada nggak orang-orang yang minat gitu kan? Untuk saat ini masih masa penjajakan. Iya. Nanti semoga nanti ada kita akan adakan event-event atau pentas-pentas kecil-kecilan lah. Teater Wiji namanya. Nah, itu kan teman-teman kalau ingin bagi teman-teman yang yang di Demak bingung nih mau mengekspresikan diri, mau ikut berteater atau ikut supaya puisinya itu tidak monoton itu aja ya, mari gabung ke Teater Wiji. Nah, itu teman-teman kalau mau mengikuti silahkan hubungi Mas Arsyad sendiri nih. Nanti saya kasih nama sosial medianya Mas Arsyad, saya taruh di deskripsi nanti ya. Sip. Nah, langsung saja ke intinya Mas Arsyad. Makasih sebelumnya telah membagi cerita pengalaman Mas Arsyad dari 1 sampai 0 gitu. Nah, saya berterima kasih tentang pengalamannya hari ini dan juga motivasi-motivasi yang telah dibagi oleh Mas Arsyad sendiri. Jadi ini saya Sama-sama. terima kasih sekali. Oke. Apalagi buat teman-teman, dari cerita Pak Arsyad ini kita bisa tahu bagaimana tentang jika kita bingung, mungkin jika takut dengan kesibukan kita yang selama kita jalin ini, jangan takut guys. Kita masih punya langkah dan jangan stuck. Kita itu harus lebih tinggi kalau bisa sampai ke bintang-bintang guys. Karena apa? Jika kalian sudah sampai ke tempat bintang itu, kalian nggak akan jatuh. Meskipun jatuh, pasti kalian akan jatuh di antara bintang-bintang tersebut. Nah, cukup dari saya, Muhammad Saifullah. Jangan lupa makan,
semangat dan juga bekerja. Gerak-gerak dikit lah nggak apa-apa, biar agak santai-santai dikit. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Muhammad Saifullah dari podcast Ngobrolin Aja Dulu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa dan kembali lagi di episode selanjutnya. Dadah. Ada